Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ferry, NIM 1910417050, kelas pagi C, Prodi Manajemen, dengan dosen pengampu Adi Mursyadin SEMM. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seputar UTS yang diberikan oleh dosen pengampu Adi Mursyadin SEMM. Yang pertama, 1. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, pengertian manajemen pemasaran internasional adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional maksud yang nyata. Menurut Mary Parker Follett mengatakan bahwa manajemen pemasaran internasional sebagai suatu seni, tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Dan yang terakhir, menurut Manulang mengatakan bahwa pengertian manajemen pemasaran internasional adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Sebagai mahasiswa ekonomi, pasti kita tidak asing lagi dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Jika kita membicarakan manajemen pemasaran, maka kita akan selalu menyinggung 4 faktor utama yang sangat mempengaruhi jalannya suatu manajemen pemasaran. Keempat faktor tersebut diantaranya adalah harga, daerah pemasaran, kegiatan promosi atau pemasaran, dan faktor utama yang paling penting yaitu produk itu sendiri. Di dalam mata kuliah ini akan kita telusuri lebih dalam mengenai spesifikasi produk atau jasa, cara distribusi yang tepat, dan penempatan harga yang benar. Dan salah satu alasan pentingnya kita sebagai mahasiswa mempelajari manajemen pemasaran yaitu karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. 3. Jelaskan cara menerapkan strategi produk internasional. Cara-cara menetapkan strategi produk pemasaran internasional. Pertama, ketahuilah target pasar sebelum mulai menerapkan strategi pemasaran produk. 2. Optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. 3. Menawarkan produk secara gratis. 4. Memilih tempat strategis. 5. Memberi insentif untuk rekomendasi. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan konsumen dan memanfaatkan teknik pemasaran dari mulut ke mulut. 4. Apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional dan bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional. Pengertian strategi harga internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Dan cara menerapkan strateginya: pertama, menetapkan biaya harga plus. 2. Penetapan harga BEP. 3. Markup. 4. Berdasarkan pesaing. Dan yang terakhir, berdasarkan permintaan pasar. 5. Jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor impor. Cara melakukan ekspor: yang pertama, membuat surat penjualan kontrak. 2. Penerbitan dokumen. 3. Penerbitan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir. Dan yang terakhir, pencarian dokumen pengapalan atau klaim
yang sudah diimportir. Cara melakukan impor. Yang pertama, menentukan harga dan sistem perdagangan. 2. Menentukan cara dan biaya pengiriman. 3. Memilih freight forwarder. 4. Memilih cara pengiriman yang paling menguntungkan. 5. Asuransikan barang Anda. 6. Pahami peraturan kepabeanan. 7. Menentukan cara pembayaran. 8. Mengatur pengiriman barang. Dan yang terakhir, melengkapi dokumen. 6. Hasil review dari kedua video yang saya tonton di YouTube mengenai pemasaran internasional dan pemasaran global. Pertama, lingkungan ekonomi. A. Perubahan ekonomi dunia. Pemasaran internasional dilingkupi oleh beragam lingkungan makro. Lingkungan ekonomi memberi efek langsung pada kinerja pemasaran internasional, yaitu mempengaruhi penentuan metode penetapan produk, harga, promosi, dan distribusi perusahaan dan strategi pemasaran. B. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara yang dilakukan sekelompok orang atau negara untuk mengatasi beberapa persoalan. Yang pertama, barang apa yang dihasilkan. 2. Bagaimana cara menghasilkan barang itu. 3. Untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan pada masyarakat. Lingkungan global. A. Cara perusahaan menjalankan bisnis internasional. Perusahaan berkecimpung dalam berbagai bentuk bisnis internasional. Beberapa bentuk yang populer adalah impor. Impor adalah pembelian barang atau jasa asing. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Ekspor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa kepada pembeli yang berdomisili di negara lain. 7. Bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Cara memasuki pasar luar negeri. Yang pertama, ekspor. 2. Memberikan lisensi. 3. Melakukan proyek turnkey. 4. Memberikan waralaba. 5. Membentuk usaha patungan. Dan yang terakhir, mendirikan anak perusahaan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.